Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eka Putri, CGP Angkatan 11 Pemerintah Kota Balikpapan, yang mana pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi pembelajaran. Dan pada hari ini saya dibersamai oleh rekan sejauh saya, Ibu Nisa, salah satu guru mapel IPA di SMP Negeri 7 Balikpapan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Eka. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Nisa? Alhamdulillah sehat ya. Ya, baik Bu Nisa, sebagaimana rencana kita bahwa saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran ya Bu Nisa ya. Tapi sebelum itu hari ini kita melakukan dulu kegiatan praobservasi Bu Nisa. Jadi kegiatan praobservasi ini dimaksudkan supaya nanti gurunya akan lebih siap lagi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanya begitu ya Bu ya. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran Ibu Nisa. Nah, mungkin Bu Nisa bisa jelaskan nih materinya nanti apa, terus tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran itu apa Bu Nisa? Baik, jadi untuk pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan di tema ketiga, di bab ketiga tentang tekanan. Jadi tujuannya itu supaya peserta didik anak-anak ini lebih paham mengenai konsep tekanan pada ketiga jenis zat, yaitu zat padat, cair, dan gas, dan supaya siswa ini tuh lebih terampil dalam menghitung besar kecilnya tekanan berdasarkan sama rumus yang nantinya akan dijelaskan di kelas. Baik, jadi Bu Nisa ini berharap dalam proses tujuan pembelajaran anak-anak paham tentang konsep dan terampil juga menghitung Bu ya rumus tekanan, khususnya pada 3 zat tadi Bu ya, zat padat, zat cair, dan juga gas ya. Nah baik Bu Nisa, ke pertanyaan berikutnya, dalam proses pembelajaran yang nanti akan Bu Nisa lakukan nih, apa nih area pengembangan yang hendak Bu Nisa capai? Jadi untuk pembelajaran kali ini ya Bu ya, saya tuh lebih menekankan ke anak-anak ini tuh supaya paham tentang konsep tekanan dan juga mereka terampil untuk berhitung. Kemudian penguatan disiplin positif dengan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi dengan harapan nantinya ketika saya membagikan LKPD kepada peserta didik, mereka itu mampu untuk berelasi dengan teman sebaya mereka, kemudian kemampuan mereka dalam berpikir, bernalar, kemudian berhitung. Jadi nantinya diharapkan untuk peserta didik dengan kemampuan berhitung yang lebih di atas dari temannya, mereka bisa membantu dan berkolaborasi bersama teman kelompoknya yang mungkin kemampuannya berada di bawah mereka. Baik, jadi Bu Nisa ini mengembangkan konsep pemahaman anak-anak terhadap konsep itu gitu Bu ya, terus keterampilan mereka, dan sepertinya nih Bu Nisa sudah mulai kayak agak membedakan proses yang akan dilakukan begitu ya, bahwa nanti ada anak-anak dengan pemahaman yang sangat mampu, anggaplah seperti itu, nanti dia akan membantu teman-temannya begitu ya Bu Nisa. Jadi lebih menguatkan rasa solidaritas mereka dan kolaborasi mereka. Baik Bu Nisa, kita ke pertanyaan selanjutnya terkait area pengembangan yang ingin Ibu capai nih Bu ya. Apa nih langkah atau strategi yang akan Ibu Nisa lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Strategi yang saya gunakan dari model pembelajaran dulu ya Bu. Jadi model pembelajarannya saya menggunakan discovery learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Jadi di sini kan saya akan membedakan. Jadi diferensiasinya itu berdasarkan sama pemahaman dari siswanya itu sendiri. Jadi dalam satu kelas tuh pasti keadaan anak-anak itu heterogen ya Bu ya. Ada yang pandai berhitung, ada yang dia itu nalarnya lebih jalan mengenai konsepnya. Nah jadi dengan LKPD yang saya buat, yang saya berikan ke anak-anak nanti, saya ingin menekankan keyakinan kelas mereka supaya disiplin positifnya ini bisa tercapai gitu. Jadi nantinya anak-anak dengan kemampuan berhitung yang lebih tinggi, dia mampu untuk membantu berkolaborasi dengan teman-temannya, dan teman-teman yang memiliki nalar yang lebih spesifik tentang konsepnya itu juga bisa menerangkan ke teman-temannya gitu. Terus untuk medianya nanti saya menggunakan LKPD yang saya berikan, kemudian menyiapkan PowerPoint dan juga video pembelajaran. Jadi nanti di LKPD itu kan ada pertanyaan mengenai konsep tekanan pada kehidupan sehari-hari, dan nanti akan saya sertakan juga video mengenai konsep tekanan itu. Jadi nanti ada peristiwanya dan mereka habis bernalar gitu ya, habis menjelaskan konsep tekanan itu, nanti akan
memperlihatkan videonya, oh seperti ini kegiatan tekanan pada kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Nah baik Bu Nisa, tadi saya mendengar penjelasan Ibu bahwa di strategi ini Ibu tuh akan menggunakan model discovery learning Bu ya. Nah kenapa tuh Bu Nisa mau pakai model discovery learning untuk proses pembelajaran ini? Oke, jadi discovery learning ini kan pembelajaran yang berbasis penemuan ya Bu ya. Jadi nantinya saya ini mengharapkan nanti peserta didik ini bisa mengaitkan antara tekanan dengan peristiwa sehari-hari. Jadi mereka akan menemukan keterkaitan antara konsep tekanan itu dengan peristiwa yang biasa dialaminya sehari-hari. Kemudian untuk penekanan disiplin positifnya dengan keyakinan kelas. Jadi nanti kan juga mereka akan mengalami pembelajaran yang berkelompok, kerja kelompok. Jadi nanti dengan keyakinan kelas yang mereka bisa berkolaborasi, kemudian bekerja sama, itu akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga diharapkan peserta didik ini bisa memanajemen waktu, karena biasanya kalau kerja kelompok mereka udah diskusi itu kan biasanya lupa waktu ya Bu ya. Jadi nanti lebih bisa ditekankan untuk bagaimana caranya memanajemen waktu. Pembelajaran ini tetap tercapai tujuan-tujuannya, LKPD-nya selesai dikerjakan, tapi juga banyak hal yang mereka dapatkan dari diskusi itu. Wah, luar biasa sekali Bu Nisa. Jadi melalui discovery learning ini Ibu berharap anak-anak tuh dapat mengaitkan konsep-konsep pembelajaran tekanan dengan tekanan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Terus di catatan saya juga Bu Nisa ini nanti akan menguatkan keyakinan kelas begitu Bu ya, kayak misalnya tanggung jawab, disiplin kayak gitu, sehingga nanti suasana belajar lebih kondusif kayak gitu Bu. Dan kayaknya kalau di sosial emosional nanti menguatkan bagaimana keterampilan anak-anak berrelasi, berkomunikasi gitu Bu ya, berkolaborasi ya, berrelasi dengan teman sesamanya. Jadi mereka akan belajar bagaimana secara mengkomunikasikan hal yang mereka ketahui dengan berbagi pemikiran juga dengan siswa-siswa lainnya, dengan teman mereka, dan nantinya akan tercapai tuh penguatan sosial emosional itu. Ya, luar biasa sekali Bu Nisa. Nah, Bu Nisa, kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Kapan saya bisa melakukan observasi? Rencananya nanti di hari Jumat ya Ibu. Oh, di hari Jumat. Kita akan mulai kegiatan observasi ini dan semoga lancar-lancar. Nah, Bu Nisa, ini apa nih yang Ibu harapkan dari kegiatan observasi pembelajaran yang akan kita lakukan nantinya? Harapan saya dengan adanya kegiatan observasi ini saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas dengan cara mengembangkan strategi, media, dan juga model pembelajaran yang saya gunakan, sehingga nanti pembelajaran itu lebih bermakna begitu. Luar biasa sekali Bu Nisa. Lalu Bu Nisa, apa Ibu harapkan dari saya selaku observer begitu ya Bu, yang akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Nisa lakukan nanti? Harapan saya nantinya saya bisa mendapatkan umpan balik ya Bu Eka ya dari pembelajaran ini, dari Bu Eka juga untuk meningkatkan potensi saya dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, baik Bu Nisa. Oh ya, tadi saya terlupa nih, jam berapa ya Bu di hari Jumat nanti kegiatannya? Sekitar jam 10 sampai jam setengah 12. Oh iya, berarti di pembelajaran jam ketiga 4 ya. Ya, baik Bu Nisa, kita sudah lakukan kegiatan praobservasi. Saya berharap persiapan Bu Nisa untuk kegiatan pembelajaran nanti berjalan lancar dan kegiatan observasi juga berjalan lancar. Nanti kegiatannya saya yakin pembelajaran itu akan menjadi bermakna gitu ya, dengan model, strategi, dan hal-hal variatif inovatif yang akan Bu Nisa lakukan di kelas. Sampai bertemu di hari Jumat Bu Nisa. Saya selalu ya Bu Nisa. Amin, saya selalu juga Bu Eka. Amin, terima kasih. Baik, kegiatan pra-observasi telah selesai saya lakukan. Insya Allah kami akan melanjutkan kegiatan observasi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, tepatnya di hari Jumat, untuk mata pelajaran IPA pada materi tekanan. Terima kasih Bu Nisa atas kegiatan pra-observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.
sebagaimana rencana kita bahwa saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran ya Bu Nisa ya. Tapi sebelum itu hari ini kita melakukan dulu kegiatan perobservasi Bu Nisa. Jadi kegiatan perobservasi ini dimaksudkan supaya nanti gurunya akan lebih siap lagi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, dalam kegiatan perobservasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanya begitu ya Bu ya. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran Ibu Nisa. Nah, mungkin Bu Nisa bisa jelaskan nih materinya nanti apa, terus tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran itu apa Bu Nisa? Baik, jadi untuk pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan di tema ketiga, di bab ketiga tentang tekanan. Jadi tujuannya itu supaya peserta didik anak-anak ini lebih paham mengenai konsep tekanan pada ketiga jenis zat, yaitu zat padat, cair, dan gas, dan supaya siswa ini tuh lebih terampil dalam menghitung besar kecilnya tekanan berdasarkan sama rumus yang nantinya akan dijelaskan di kelas. Baik, jadi Bu Nisa ini berharap dalam proses tujuan pembelajaran anak-anak paham tentang konsep dan terampil juga menghitung Bu ya rumus tekanan khususnya pada 3 zat tadi Bu ya, zat padat, zat cair, dan juga gas ya. Nah baik Bu Nisa, ke pertanyaan berikutnya, dalam proses pembelajaran yang nanti akan Bu Nisa lakukan nih, apa nih area pengembangan yang hendak Bu Nisa capai? Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini ya Bu ya, saya tuh lebih menekankan ke anak-anak ini tuh supaya paham tentang konsep tekanan dan juga mereka terampil untuk berhitung. Kemudian penguatan disiplin positif dengan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi dengan harapan nantinya ketika saya membagikan LKPD kepada peserta didik, mereka itu mampu untuk berelasi dengan teman sebaya mereka, kemudian kemampuan mereka dalam berpikir, bernalar, kemudian berhitung. Jadi nantinya diharapkan untuk peserta didik dengan kemampuan berhitung yang lebih di atas dari temannya, mereka bisa membantu dan berkolaborasi bersama teman kelompoknya yang mungkin kemampuannya berada di bawah mereka. Baik, jadi Bu Nisa ini ingin mengembangkan konsep pemahaman anak-anak terhadap konsep itu gitu Bu ya, terus keterampilan mereka, dan sepertinya nih Bu Nisa sudah mulai kayak agak membedakan proses yang akan dilakukan begitu ya, bahwa nanti ada anak-anak dengan pemahaman yang sangat mampu, anggaplah seperti itu, nanti dia akan membantu teman-temannya begitu ya Bu Nisa. Jadi lebih menguatkan rasa solidaritas mereka dan kolaborasi mereka. Baik Bu Nisa, kita ke pertanyaan selanjutnya terkait area pengembangan yang ingin Ibu capai nih Bu ya. Apa nih langkah atau strategi yang akan Ibu Nisa lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Strategi yang saya gunakan dari model pembelajaran dulu ya Bu. Jadi model pembelajarannya saya menggunakan discovery learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Jadi di sini kan saya akan membedakan. Jadi diferensiasinya itu berdasarkan sama pemahaman dari siswanya itu sendiri. Jadi dalam satu kelas tuh pasti keadaan anak-anak itu heterogen ya Bu ya. Ada yang pandai berhitung, ada yang dia itu nalarnya lebih jalan mengenai konsepnya. Nah jadi dengan LKPD yang saya buat, yang saya berikan ke anak-anak nanti, saya ingin menekankan keyakinan kelas mereka supaya disiplin positifnya ini bisa tercapai gitu. Jadi nantinya anak-anak dengan kemampuan berhitung yang lebih tinggi, dia mampu untuk membantu berkolaborasi dengan teman-temannya, dan teman-teman yang memiliki nalar yang lebih spesifik tentang konsepnya itu juga bisa menerangkan ke teman-temannya gitu. Terus untuk medianya nanti saya menggunakan LKPD yang saya berikan, kemudian menyiapkan PowerPoint dan juga video pembelajaran. Jadi nanti di LKPD itu kan ada pertanyaan mengenai konsep tekanan pada kehidupan sehari-hari, dan nanti akan saya sertakan juga video mengenai konsep tekanan itu. Jadi nanti ada peristiwanya dan mereka habis bernalar gitu ya, habis menjelaskan konsep tekanan itu, nanti akan diperlihatkan videonya, oh seperti ini kegiatan tekanan pada kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Nah baik Bu Nisa, tadi saya mendengar penjelasan Ibu bahwa di strategi ini Ibu tuh akan menggunakan model discovery learning Bu ya. Nah kenapa tuh Bu Nisa mau pakai model discovery learning untuk proses pembelajaran ini? Oke, jadi discovery learning ini kan pembelajaran yang berbasis
penemuan ya Bu ya. Jadi nantinya saya ini mengharapkan nanti peserta didik ini bisa mengaitkan antara tekanan dengan peristiwa sehari-hari. Jadi mereka akan menemukan keterkaitan antara konsep tekanan itu dengan peristiwa yang biasa dialaminya sehari-hari. Kemudian untuk penekanan disiplin positifnya dengan keyakinan kelas, jadi nanti kan juga mereka akan mengalami pembelajaran yang berkelompok, kerja kelompok. Jadi nanti dengan keyakinan kelas yang mereka bisa berkolaborasi, kemudian bekerja sama, itu akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga diharapkan peserta didik ini bisa memanajemen waktu, karena biasanya kalau kerja kelompok mereka udah diskusi itu kan biasanya lupa waktu ya Bu ya. Jadi nanti lebih bisa ditekankan untuk bagaimana caranya memanajemen waktu, pembelajaran ini tetap tercapai tujuan-tujuannya, KPD-nya selesai dikerjakan, tapi juga banyak hal yang mereka dapatkan dari diskusi itu. Luar biasa sekali Bu Nisa. Jadi melalui discovery learning ini Ibu berharap anak-anak tuh dapat mengaitkan konsep-konsep pembelajaran tekanan dengan tekanan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Terus di catatan saya juga Bu Nisa ini nanti akan menguatkan keyakinan kelas begitu Bu ya, kayak misalnya tanggung jawab, disiplin kayak gitu, sehingga nanti suasana belajar lebih kondusif kayak gitu Bu. Dan kayaknya kalau di sosial emosional nanti menguatkan bagaimana keterampilan anak-anak berrelasi, berkomunikasi gitu Bu ya, berkolaborasi ya, berrelasi dengan teman sesamanya. Jadi mereka akan belajar bagaimana secara mengkomunikasikan hal yang mereka ketahui dengan berbagi pemikiran juga dengan siswa-siswa lainnya, dengan teman mereka, dan nantinya akan tercapai tuh penguatan sosial emosional. Ya, luar biasa sekali Bu Nisa. Nah, Bu Nisa, kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Kapan saya bisa melakukan observasi? Rencananya nanti di hari Jumat ya Ibu. Oh, di hari Jumat. Kita akan mulai kegiatan observasi ini dan semoga lancar-lancar. Nah, Bu Nisa, ini nih, apa nih yang Ibu harapkan dari kegiatan observasi pembelajaran yang akan kita lakukan nantinya? Harapan saya dengan adanya kegiatan observasi ini saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas dengan cara mengembangkan strategi, media, dan juga model pembelajaran yang saya gunakan, sehingga nanti pembelajaran itu lebih bermakna begitu. Luar biasa sekali Bu Nisa. Lalu Bu Nisa, apa yang Ibu harapkan dari saya selaku observer begitu ya Bu, yang akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Nisa lakukan nanti? Harapan saya nantinya saya bisa mendapatkan umpan balik ya Bu Eka ya dari pembelajaran ini, dari Bu Eka juga untuk meningkatkan potensi saya dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, baik Bu Nisa. Oh ya, tadi saya terlupa nih, jam berapa ya Bu di hari Jumat nanti kegiatannya? Sekitar jam 10 sampai jam setengah 12. Oh iya, berarti di pembelajaran jam ketiga 4 ya. Ya, baik Bu Nisa, kita sudah lakukan kegiatan praobservasi. Saya berharap persiapan Bu Nisa untuk kegiatan pembelajaran nanti berjalan lancar dan kegiatan observasi juga berjalan lancar. Nanti kegiatannya saya yakin pembelajaran itu akan menjadi bermakna gitu ya, dengan model, strategi, dan hal-hal variatif, inovatif yang akan Bu Nisa lakukan di kelas. Sampai bertemu di hari Jumat Bu Nisa. Sehat selalu ya Bu Nisa. Amin, sehat selalu juga Bu Eka. Amin, terima kasih. Baik, kegiatan pra-observasi telah selesai saya lakukan. Insya Allah kami akan melanjutkan kegiatan observasi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, tepatnya di hari Jumat, untuk mata pelajaran IPA pada materi tekanan. Terima kasih Bu Nisa atas kegiatan pra-observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kalau sudah sama Bu Nisa di sini, berarti kita mau belajar apa hari ini? Nah, terakhir materi terakhir yang kita bahas di kelas, masih ingat materinya apa? Tekanan pada zat padat. Oke, kalau wujud benda itu kan ada 3, ada padat, terus ada cair, dan ada gas. Oke, jadi untuk tekanan sendiri kan kita nanti akan mempelajari pada ketiga jenis benda ini. Kemarin kita sudah mempelajari di tekanan pada zat padat. Di tekanan pada zat padat nih, kita review sedikit.
Kalau tekanan pada zat padat, ada faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan pada zat padat. Ada 2 faktor, apa aja? Gaya dorong yang diberikan sama orang yang memperlakukan si benda itu. Kemudian yang kedua apa? Kemarin yang kita memainkan dengan peristiwa sepatu hak tinggi sama sepatu cat. Luas permukaan benda. Jadi kalau pada tekanan zat padat yang mempengaruhi adalah 2 faktor ini. Jadi kalau tekanan pada zat padat itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga tekanan yang dihasilkan. Tapi tekanan pada zat padat itu berbanding terbalik sama luas permukaan. Jadi semakin besar luas permukaannya, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Kebalikannya, semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin besar juga tekanan yang diberikan. Kemarin peristiwa yang kita kaitkan antara 2 sepatu itu kan sepatu cat dan juga sepatu hak tinggi. Sepatu hak tinggi dengan luas permukaan yang kecil, yang tajam haknya itu bisa menusuk sampai ke dalam tanah. Sedangkan kalau sepatu cat ya nampak aja gitu di atas tanahnya. Nah kemudian kita masuk ke jenis benda yang kedua nih, tekanan pada zat cair. Nah kalau tekanan pada zat cair biasanya kita sebut sebagai tekanan hidrostatis. Sebelum masuk ke lebih jauh ke materinya, kita mempelajari dulu nih konsep tekanan pada zat cair, karena agak berbeda sama konsep tekanan pada zat padat. Cuman sama-sama punya gaya tekan terhadap lingkungan di sekitarnya. Oke, silakan perhatikan dulu videonya. Kalian mencoba untuk menyelam, dan ketika kalian menyelam, kemudian menyelamnya semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam? Air merupakan salah satu jenis zat cair, dan zat cair merupakan fluida. Sama kayak peristiwa yang tadi sudah dijelaskan di video. Jadi kalau misalkan ada botol berisi air, kemudian dikasih lubang secara vertikal dari atas ke bawah sebanyak 3 lubang, yang paling kuat pancarannya tadi lubang yang berada di bawah. Nah, jadi membuktikan bahwa semakin dalam permukaan air, maka semakin besar juga tekanannya. Oke, boleh sambil dibuka buku cetaknya, guys, buku paketnya. Di halaman 55. Dan itu juga ada peristiwa yang berkaitan dengan kedalaman air yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan. Jadi di situ dituliskan manusia diperkirakan mampu menyelam hingga kedalaman 20 meter. Lebih dalam dari itu, tekanan air akan semakin besar, yaitu sekitar lebih dari 240.000 Pascal atau 240.000 Newton per meter persegi. Kemudian paru-paru manusia itu tidak akan dapat menahannya. Jadi semakin dalam permukaan air, maka semakin besar juga tekanannya. Dan manusia itu diperkirakan mampu menyelam ke dalam permukaan air itu hanya sejauh 20 meter. Nah, lebih dalam dari 20 meter berakibat fatal pada paru-paru manusia karena perbedaan tekanan itu. Jadi semakin dalam airnya, semakin besar juga tekanan yang dihasilkan oleh air tersebut. Dari rumus ini guys, nanti kita akan sama-sama mencoba menghitung tekanan pada zat cair berdasarkan sama soal cerita. Nah, nanti akan saya bagikan nih LKPD. Jadi nanti di LKPD ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk pengerjaannya, kita kan udah buat keyakinan kelas ya di awal. Jadi kalau misalkan ada pengerjaan kelompok yang harus kalian lakukan nih, apa? Bekerja sama dalam kelompok itu apa yang harus kalian lakukan untuk bekerja sama dalam kelompok? Mengerjakan sama-sama atau berkolaborasi. Jadi nantinya dalam satu kelompok ini nggak ada yang aku lebih pintar, kamu nggak lebih pintar daripada aku, tapi sama-sama. Jadi yang lebih tahu nanti akan mengajari teman-temannya yang masih kurang paham gitu. Jadi nanti sama-sama menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini sampai nantinya terjawab semua pertanyaannya, dan nanti akan kalian presentasikan masing-masing di depan supaya nanti teman-temannya lebih paham lagi nih sama konsep tekanan pada berbagai zat benda. Terus selain berkolaborasi nih, kalau misalkan kerja kelompok kan biasanya keasikan tuh, lupa sama waktu. Jadi harus apa? Lebih berusaha untuk memanajemen waktu. Jadi nanti diperkirakan jangan terlalu banyak berdiskusi yang sampai out of topic. Jadi kalau bisa sesuaikan sama topik yang ada di LKPD ini supaya waktu pengerjaan dan deadline pengumpulannya itu tepat waktu, sesuai dengan waktunya. Oke? Oke, ini sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing
kelompok. Isinya ada berapa orang masing-masing? 6 sampai 7 orang. 6 sampai 7 orang. Nanti ini aja yang kemarin mereka ada soal yang pisau yang tajam di buat baca lagi kumpul. Oke, jadi kan meja terus yang ini yang tadi kan kerja sama ya, jadi yang bagi-bagi lagi soalnya kan ada soal hitung. Jadi di LKPD itu guys nanti ada soal yang berkaitan sama konsep tekanan ya. Jadi konsep tekanan, kenapa sih tekanan itu dikaitkan sama peristiwa sehari-hari, apa yang menyebabkan peristiwa sehari-hari ini ada konsep tekanan di dalamnya. Nanti dikaitkan sama masing-masing peristiwa itu. Terus soal kedua, ketiga, dan keempat itu berkaitan sama perhitungan. Jadi kalian menghitung besar kecilnya tekanan berdasarkan soal cerita yang udah saya buat di LKPD-nya. Nanti kalian tentukan dulu faktor-faktornya dari diketahuinya, nanti apa aja yang ada di dalam soal itu, terus dimasukin ke rumusnya dan berhitung. Jadi nanti tujuannya supaya kalian lebih terampil lagi dalam menghitung besar kecilnya tekanan pada berbagai zat benda. Oke. Kalau ada yang ditanyakan boleh sambil ditanyakan ya guys, boleh silakan sambil dikerjakan, sambil didiskusikan. Semuanya ini ya bekerja semuanya. Gimana kalian? Mengapa bisa gitu kan, bahasain aja gimana. Itu ya konsepnya gitu. Kalau kenapa pemain bola itu pakainya sepatu bola nggak pernah pakai sepatu hak tinggi, karena kalau jalan di tanah sepatu hak tinggi bakal nusuk ke tanahnya karena dia tekanannya jauh lebih besar dibandingkan sama sepatu kayak dilihat dari luas permukaannya. Kalau hak tinggi kan haknya kecil nih, tajam, fokus dari dia ini sepatunya Newton nggak diubah lagi, mana yang diubah cuma ini. Saya Muhammad Fadila dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tekanan.
peristiwa yang berkaitan dengan tekanan. Sebuah botol diberi 3 lubang secara vertikal dan diisi dengan air. Di lubang yang paling atas, air tertekan dengan pelan. Di lubang yang tengah, air tertekan dengan sedang. Dan di lubang yang paling bawah, air tertekan dengan kuat. Inilah yang disebut tekanan hidrostatis. Jadi semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin untuk temannya? Oke, terima kasih Oji sudah menjelaskan transisi dari kelompok ini. Lagi dari kelompok apa? Ya, saya Silakan. Saya tadi ya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang tekanan peristiwa sepatu kets dan sepatu hak tinggi. Kenapa pemain bola menggunakan sepatu kets daripada sepatu hak tinggi? Karena sepatu hak tinggi mempunyai luas permukaan yang lebih kecil dan memiliki tekanan yang lebih besar. Sedangkan sepatu kets mempunyai luas permukaan yang lebih besar sehingga mempunyai tekanan yang lebih kecil. Jadi kalau main bola di tanah kalau pakai sepatu hak tinggi apa yang terjadi? Haknya bakal nancep ke tangannya karena dia tekanannya jauh lebih besar dibandingkan sama sepatu kets. Sedangkan kalau main bola pakai sepatu kets bisa lari dengan tenang, dengan nyaman kan, karena dia cuma nampak di atas tanah aja karena dia tekanannya jauh lebih kecil dibandingkan sama sepatu hak tinggi. Jadi terima kasih. Jadi untuk konsep tekanan yang dikaitkan sama peristiwa sehari-hari sudah paham ya guys ya. Jadi kalau misalkan pada zat cair, faktor-faktor inilah yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan pada zat cair, terutama kedalaman. Jadi kedalaman ini yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan. Semakin dalam permukaan suatu air atau suatu zat cair, maka semakin besar juga tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Sedangkan kalau pada zat padat tadi, tekanan pada zat padat berbanding lurus dengan gaya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga tekanan yang dihasilkan. Dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Semakin kecil luas permukaannya suatu benda, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Kebalikannya, kalau semakin lebar luas permukaan dari suatu benda, maka semakin apa? Semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Oke. Untuk ini kan tadi sudah dipresentasikan soal yang pertama nih mengenai konsep. Jadi kalian bagaimana sih cara kalian bernalar kritis mengaitkan konsep tekanan sama kejadian atau peristiwa-peristiwa sehari-hari. Oke, sudah pada paham nih, sudah pada bisa membahasakan konsep tekanan yang ada di kepala kalian. Terus yang kedua nih, tujuannya terampil dalam berhitung sesuai sama rumus tekanannya. Ada satu kelompok yang udah selesai? Ada. Yang tekanan hidrostatis? Sudah. Dipresentasikan ke depan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimasukkan yang sama dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tekanan Soalnya seekor kuda berenang di kedalaman 50 cm dari permukaan akuarium. Jika massa jenis air 1000 km atau dan berapa besar tekanan hidrostatisnya diketahui. A sama dengan 50 cm, B sama dengan 1000 kilo, G sama dengan 10. Ditanya pH, jawab
P sama dengan F per A. P sama dengan 1/20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang rumus tekanan hidrostatis. Soal: seekor kura-kura berenang di kedalaman 50 cm dari permukaan akuarium. Jika massa jenis air 1000 kg, berapa besar tekanan hidrostatisnya? Diketahui kedalaman sama dengan 50 cm, massa jenis air sama dengan 1000 kg. Ditanya pH. Jawab. pH sama dengan P kali G kali H. pH sama dengan 1000 kali 10 kali 50 cm sama dengan 1000 kali 10 kali 0,5 sama dengan 5000. Oke, sudah paham ya guys ya tentang tekanan hidrostatis pada zat cair. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin ke temannya? Oke. Percepatannya tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita pakainya kalau percepatan gravitasi pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk percepatan gravitasi sama ya untuk semua benda yang ada di bumi. Manusia pun percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Udah paham ya guys ya tentang konsep tekanan pada zat padat dan juga pada zat cair. Kita baru fokus ke dua zat benda ini. Nanti untuk tekanan gas kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi kita refleksi sedikit nih. Pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Materi tentang tekanan, terus rumus tekanan hidrostatis, terus konsep-konsep dari tekanan ya, peristiwa-peristiwa yang berkaitan sama tekanan. Terus peristiwa apa yang kalian alami hari ini? Pembelajarannya, peristiwanya apa aja? Dari mulai tadi yang awal apa? Menonton video tentang tekanan pada zat cair, tekanan hidrostatis. Terus tadi di awal kita juga menyinggung sedikit, mereview sedikit tentang tekanan pada zat padat. Terus ini kalian ngapain nih tadi? Kerja kelompok, mengerjakan LKPD, saling berdiskusi, berkolaborasi untuk menyelesaikan ini. Perasaannya gimana? Perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan? Terus ada ilmu baru nggak yang kalian dapatkan? Paham dengan konsep tekanan? Kalau misalkan kalian bertemu nih dengan peristiwa sehari-hari kayak tadi tuh yang mulai dari kalau misalkan berjalan di tanah nggak pakai sepatu hak tinggi karena bakal masuk ke dalam tanahnya. Terus kayak yang tadi tuh tekanan pada zat cair, jadi seorang penyelam nggak bisa menyelam lebih dari kedalaman 20 meter. Dan jadi peristiwa-peristiwa yang kalian alami sehari-hari ternyata berkaitan loh dengan konsep yang ada pada IPA, terutama yang kita pelajari hari ini yaitu tekanan. Terus ini penerapan dari hal-hal yang sudah kita pelajari ini tadi. Jadi kalau misalkan kalian main bola, lebih baik pakai sepatu apa? Sepatu bola, sepatu cats yang permukaannya itu lebih lebar. Jadi nggak ada lagi tuh ya yang bakalan main satu bola pakai sepatu tinggi karena bakal membahayakan karena dia kan ini ya
nusuk-nusuk ke tanah atau bisa keplecok juga, bahaya. Terus peristiwa apa lagi nih yang bisa diterapkan dari konsep tekanan? Nyelam, jangan sampai lebih dari 20 meter. Karena semakin dalam permukaan airnya semakin besar juga. Assalamualaikum Bu Nisa, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eka, alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Lancar kegiatan pembelajaran hari ini Bu Nisa? Alhamdulillah Bu, dari pagi sampai siang tadi alhamdulillah cukup lancar. Alhamdulillah. Baik Bu Nisa, jadi sebagaimana kita rencanakan pada pertemuan sebelumnya saat peradaan observasi itu Bu ya, bahwa setelah kegiatan observasi kita lakukan, maka kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini kita ya sebatas sharing begitu Bu ya, untuk sama-sama merefleksikan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bu Nisa lakukan di kelas 9I ya, tadi beberapa waktu lalu. Nah, Bu Nisa di sini nanti saya akan menanyakan beberapa hal pada Bu Nisa, boleh ya? Ya, jadi pertama Bu, terkait perasaan Ibu nih, gimana perasaan Ibu pada saat diobservasi dan gimana nih rasanya setelah kegiatan observasi selesai? Oke, pertama-tama jujur ya Bu ya, di awal itu sempat ada rasa tegang sedikit, walaupun pada saat biasanya kita mengajar itu sudah biasa ya kita mengajar dengan kondisi kelas yang seperti biasanya, tapi pada saat diobservasi, pada saat ada yang mengawasi itu tetap aja kayak ada rasa tegang dan kikuk sedikit, tapi pada saat di pertengahan itu udah berjalan seperti biasanya sih. Dan setelah diobservasi rasanya pasti lega ya. Jadi pada saat diobservasi juga saya mendapatkan beberapa hal baru yang bisa saya gunakan untuk proses pembelajaran berikutnya. Iya, baik. Nah, Bu Nisa, terkait proses pembelajaran nih, ya Bu Nisa bisa ceritakan gimana nih area pengembangan yang Ibu harapkan di awal itu, apakah dalam proses pembelajaran kemarin itu sudah tercapai, apakah tujuannya itu sudah tercapai dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Alhamdulillah Bu, untuk proses pembelajaran dan area pengembangan yang dilakukan kemarin itu sudah tercapai untuk area pengembangannya dan tujuan pembelajarannya, di mana yang saya harapkan itu peserta didik ini mampu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, terutama dalam hal mengaplikasikan atau mengaitkan konsep tekanan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu mereka sudah mampu untuk menemukan konsep itu dan mengkaitkannya dengan ternyata tekanan ini tuh dapat ditemukan pada peristiwa ini. Terus untuk keterampilan mereka dalam berhitung itu juga sudah terasah kemarin pada saat mengerjakan LKPD, juga mereka sudah terampil dalam berhitung, memecahkan suatu soal cerita dan menggunakan rumus tekanan itu mereka udah bisa. Luar biasa, artinya proses pembelajaran kemarin itu tujuannya tercapai Bu ya, anak-anak bisa mengaitkan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari dan juga terampil menggunakan rumus-rumus tekanan gitu Bu ya, untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Nah Bu Nisa, terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tersebut, kalau misalnya kita rentang nih dengan poin 1 sampai 10, tingkat keberhasilannya itu menurut Bu Nisa di poin berapa? Oke, jadi kalau kita lihat di realnya kemarin, untuk peserta didiknya juga sudah untuk tujuan pembelajarannya kan kita sudah melihat ya Bu ya, sudah tercapai dengan peserta didiknya sudah mampu untuk menguasai konsep tekanan dan juga perhitungan. Tapi karena adanya beberapa hambatan, jadi untuk poinnya mungkin di rentang 8,5. 8,5 ya, artinya mereka sudah bisa menggunakan rumus, paham konsepnya, cuma memang ada beberapa hambatan masih ya. Nah, kira-kira hambatan apa nih Bu, kalau saya boleh tahu, hambatan atau tantangan apa nih yang kemarin Ibu bisa hadapi atau rasakan gitu sampai poinnya nggak full nih katakanlah 10 gitu, tapi di 8,5, gimana Bu? Jadi pertama-tama terkait media pembelajaran nih Bu Eka. Jadi pada saat itu saya kan sudah menyiapkan media pembelajaran berbasis konten. Nah terus pastinya saya membutuhkan proyektor, tapi pada saat itu di hari itu ada kendala dengan proyektor yang ada di kelas mereka, jadi terpaksalah kita memindahkan ke tempat lain. Nah pada waktu itu di lab IPA sudah terisi oleh peserta didik dari kelas lain dan jadinya opsi ketiga di perpustakaan. Nah di perpustakaan kita menggunakan smart screen TV, tapi untuk penggunaan screen TV itu seperti yang kita tahu ya, untuk penyetingan
jaringan internetnya kan memerlukan waktu, jadi agak tersita tuh di awal. Kemudian hambatan selanjutnya pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi yang berkolaborasi itu mengerjakan LKPD, ada beberapa peserta didik yang kurang aktif gitu pada saat proses pengerjaannya. Mungkin mereka lebih mengandalkan ke temannya, sehingga mereka kayak ya udah mengandalkan temannya aja gitu, jadi kurang aktif. Ya, jadi peserta didiknya ini kurang aktif karena menurut Bu Nisa anak-anak bergantung dengan temannya gitu ya. Nah, selain alasan itu ada nggak Bu alasan-alasan lain kenapa kira-kira peserta didiknya kok kurang aktif gitu? Padahal di awal kalau saya lihat Bu Nisa juga sudah memotivasi anak-anak untuk terlibat aktif untuk berkolaborasi dalam kelompok ini ya. Gimana Bu Nisa? Kalau menurut saya mungkin pada saat di awal itu saya kurang menekankan terkait peran-peran mereka di dalam kelompoknya. Jadi kan kurang menekankan itu Bu. Jadi pada saat proses pengerjaan LKPD-nya mereka mengandalkan ke temennya dan mereka merasa dirinya lebih bersantai-santai gitu. Jadi nggak terlibat aktif dalam proses kerja kelompoknya atau pengerjaan LKPD-nya itu. Kemudian untuk manajemen waktu juga. Jadi walaupun di awal sudah kita ingatkan tentang kesepakatan kelas, tapi pada saat realnya mereka pada saat bekerja kelompok itu namanya juga anak-anak ya Bu ya, terlalu asik bekerja kelompok, jadi kurang memantau waktu gitu. Nah, Bu Nisa, terkait hambatan atau tantangan yang Bu Nisa hadapi pada saat proses pembelajaran, upaya apa nih yang Bu Nisa lakukan gitu untuk mengatasi hambatan, tantangan pada saat proses pembelajaran tersebut? Terkait media pembelajaran ya Bu, mungkin untuk berikutnya saya akan lebih berkolaborasi lagi dengan wali kelas ataupun kepala lab IPA. Jadi pada saat mau menggunakan sarana prasarana yang ada di kelas maupun yang ada di lab IPA itu bisa lebih terkendali. Terus untuk peserta didiknya yaitu tadi untuk menekankan peran-peran mereka dalam tiap kelompok, kemudian lebih memantau mereka pada saat proses pengerjaan LKPD itu. Jadi untuk keaktifan mereka juga bisa kita pantau pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Iya, artinya komunikasi di sini diperlukan Bu Nisa ya. Tadi kalau Ibu bilang itu dengan Wali kelas dan lab IPA. Wali kelas dan kepala lab IPA. Nah, untuk tindak lanjutnya nih Bu Nisa, dalam kegiatan pembelajaran atau pertemuan berikutnya nih, hal apa nih akan Ibu lakukan gitu, agar kegiatan pembelajaran ini menjadi lebih baik lagi gitu ya, hambatan dan tantangan itu juga bisa diminimalisir. Untuk rencana tindak lanjutnya lebih membuat konten-konten media pembelajaran yang lebih interaktif lagi, karena kan biasanya IPA ini kita lebih relate dengan kehidupan ya Bu Eka, jadi lebih menginovasikan media-media pembelajaran agar lebih real dalam kehidupan mereka gitu. Jadi mereka lebih bisa untuk mengkaitkan bahwa IPA ini tuh, konsep ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian untuk peserta didiknya lebih ditekankan lagi untuk kesepakatan kelas supaya mereka juga bisa lebih mengetahui tentang peran mereka, kemudian kemampuan mereka dalam tiap bekerja kelompok. Ya. Artinya media pembelajaran yang lebih variatif itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran IPA begitu ya Bu Nisa, karena memang pembelajaran IPA ini relate banget dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau ada contohnya anak-anak jadi lebih paham gitu ya di sana. Untuk tindak lanjut sendiri, kapan ya rencananya akan direalisasikan Bu Nisa? Untuk rencana tindak lanjutnya secepatnya ya Bu, kalau bisa di pertemuan selanjutnya itu sudah bisa saya terapkan rencana-rencana tindak lanjut dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Nah Bu Nisa, dari kegiatan sharing kita dalam pasca observasi ini, hal apa yang dapat Bu Nisa simpulkan terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dan yang akan Ibu lakukan ke depan? Untuk kesimpulan yang bisa saya dapatkan ya Bu, untuk terkait persiapan
media pembelajaran. Nah, itu juga ternyata harus dipersiapkan matang-matang. Kita melihat juga kondisi pada saat di kelas itu seperti apa. Jadi ketika ada kendala kita harus ini bisa mencari opsi-opsi lain gitu. Kemudian untuk peserta didiknya yaitu tadi lebih ditekankan untuk kesepakatan kelas dan juga peran-peran mereka, sehingga nanti pada saat bekerja kelompok di mata pelajaran lain pun mereka udah bisa paham gitu terkait peran mereka dalam kelompok. Luar biasa sekali. Memang persiapan dalam pembelajaran ini penting sekali ya Bu Nisa, karena ketika sudah kita hadapi di dalam kelas banyak hal yang kadang itu di luar kendali kita gitu ya. Jadi perlu opsi-opsi tertentu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan gitu. Dan juga memang penguatan untuk keyakinan kelas gitu Bu Nisa ya, ini penting sekali sehingga anak-anak tetap bisa menerapkan budaya positif dalam proses pembelajarannya begitu. Nah Bu Nisa, terakhir nih, gimana perasaannya setelah kita kemarin berobservasi sampai pada hari ini akhirnya kita berada pada sesi pasca observasi pembelajaran? Untuk perasaannya lega ya Bu ya, karena semua prosesnya itu udah terlalui dan senang karena banyak pengalaman dan ilmu baru yang saya dapatkan dari sharing dengan teman sejawat ini. Dan saya juga belajar nih Bu Nisa dari sesi diskusi ini, ternyata juga sebagai guru saya pun juga harus mempersiapkan gitu ya proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian juga menguatkan kembali budaya positif di dalam kelas. Sama kalau saya mendengar dari Bu Nisa itu saya juga belajar tentang pendekatan diferensiasi begitu ya Bu Nisa. Baik Bu Nisa, semoga pembelajaran kita, Bu Nisa, saya dan teman-teman semua senantiasa dapat kita lakukan yang berorientasi atau berpihak pada peserta didik gitu ya, senantiasa berkomitmen dan juga konsisten untuk terus-menerus melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Bu Nisa, terima kasih sekali atas sesi sharing kita pada hari ini. Saya akan menanti cerita-cerita seru Bu Nisa bersama para peserta didik hebat. Saya selalu Bu Nisa, lancar kegiatannya. Amin, saya selalu.